Kusnanto. Jadi pada podcast kali ini kita akan membahas tentang korupsi, tapi bukan hanya korupsi nih, yaitu Korupsi dalam perspektif Islam. nah, korupsi ini sudah tidak asing lagi dalam telinga kita karena sudah sering terjadi di negara kita ini. Dan kita jadi kebal dan bahkan kita tidak bisa membuat hal apa-apa. Tapi karena merasa kita sebagai mahasiswa, kita punya peran penting dalam membangun kesadaran dan menjadi bagian dari korupsi itu. Nah, tapi korupsi ini ada keterkaitannya nggak sih sama Islam? Korupsi bukan hanya sekedar pelanggaran hukum, tapi dosa besar. Korupsi dikenal sebagai bentuk gulul, yaitu pengkhianatan terhadap amanah. Istilah dalam Islam yaitu merujuk pada tindakan pengkhianatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 27 yang berisi, wahai orang-orang yang beriman, denganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu sedangkan kamu mengetahuinya. Artinya korupsi bukan cuma soal uang, mengambil uang negara atau menyalahkan jabatan, tetapi juga soal mengkhianati amanah yang pada dasarnya adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan Allah. Nah, tapi realitanya nih pada zaman sekarang masih banyak nih orang yang taat agama, yang patuh terhadap agama, tapi dia tuh masih melakukan korupsi. Nah, yang bikin kita miris lagi adalah banyak pelaku yang paham agama, bahkan tidak sedikit juga nih yang paham agama, tapi masih melakukan korupsi. Nah, lantas kenapa tetap merajalela korupsi di orang-orang yang taat agama ini? Mungkin karena agama belum menembus hati, belum menjadi prinsip hidup. Islam bukan cuma ritual, tetapi nilai etika dan akhlak. Dan akhlak Islam itu menolak keras tindakan korupsi. Korupsi bukan hanya soal uang, ini soal masa depan bangsa. Dan dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang kami angkat menjadi pegawai kemudian menyembunyikan sesuatu dari kami, maka dia adalah pengkhianat. Bayangkan jika pemimpin korup, pendidikan rusak, jika birokrat korup, bantuan tidak sampai, dan yang paling terdampak adalah rakyat kecil, mereka yang seharusnya dilindungi. Jadi apa peran kita sebagai mahasiswa muslim? Kita tuh sebagai mahasiswa muslim nih, kita di kampus ini bukan cuma belajar di kelas saja, tapi juga belajar untuk berpikir kritis dan berani melawan. Mulailah dari hal kecil dulu, contohnya seperti dalam tugas jujur dan tidak menyontek dan tidak memanipulasi laporan. Karena jihad juga melawan tindakan korupsi dimulai dari keberanian untuk jujur dan bersikap adil. Bahkan saat tidak ada yang melihat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin yang ada nih beberapa yang bisa menjadi solusi. Nah, seperti menanamkan takwa dalam akhlak mulia, terus mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Nah, karena selama ini tuh pemerintah kita transparan lah sama masyarakat terhadap tindakan-tindakannya. Masih sering melakukan tindakan yang tiba-tiba banget gitu. Lalu penerapan sanksi tegas, pendidikan agama sejak dini. Nah, ini penting juga. Terus yang terakhir itu memilih pemimpin yang amanah. Pemimpin amanah itu penting karena demi kemajuan satu negara, satu daerah itu harus memilih pemimpin yang amanah. Oke, itu dia episode hari ini, korupsi dalam perspektif Islam, sebuah refleksi mahasiswa kritis. Semoga bisa menjadi bahan renungan buat kita semua. Jadi bagian dari gerakan mahasiswa yang bukan hanya pintar tetapi juga bermoral. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.